Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Getih ireng pengabdi lembut. Kami terus berjalan menyusuri pemakaman. Samar-samar, kami merasakan adanya sosok makhluk yang mengintai kami. Kami belum menemukan sosoknya, namun nafsu membunuhnya tak dapat disembunyikan. Mungkin dialah yang diceritakan oleh sosok berwujud tuyul tadi. Setelah melewati bukit yang dipenuhi dengan pemakaman, kami melihat sebuah rumah joglo yang dengan kayu-kayu yang sudah reot. Aku cukup ragu masih ada orang yang menempati rumah dengan kondisi seperti ini. Masuk, Mas. Belum sempat kami mengetuk, tiba-tiba pintu rumah itu sudah terbuka dengan sosok perempuan yang meminta kami untuk masuk. Ini benar kediaman Raden Anjar? Tanya Cahyo. Iya, silahkan duduk dulu, jawabnya. Perempuan itu mempersilahkan kami duduk di kursi bambu tua dengan beberapa hidangan ringan sederhana yang sudah disediakan di hadapan kami dan meninggalkan kami. Aku cukup heran, bagaimana mereka bisa tahu tentang kedatangan kami. Sementara ini aku berpikir, suruhan milik keluarga Darmo Wiloyolah yang memberi informasi mengenai kedatangan kami. Perempuan itu kembali setelah mengabari kedatangan kami kepada seseorang yang ada di dalam dan duduk di hadapan kami. Jadi, kalian Trasambara yang diceritakan oleh Bapak? Tanya perempuan itu pada kami. Cahyo menoleh ke arahku. Hampir saja aku mengangguk. Namun aku merasakan ada kejanggalan. Aku tidak pernah menyebutkan nama Trahku pada Nyai Kanjeng dan yang lain sebelumnya. Lalu bagaimana mereka bisa tahu? Bukan, Duk. Bukan mereka. Terdengar suara renta seseorang yang datang dari dalam rumah. Mereka kenalan bulekmu. Bapak baru saja diberitahu. Seorang kakek tua dengan jenggot putih berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya. Perempuan yang ternyata merupakan anaknya itu segera berdiri membantu ayahnya untuk menghampiri kami. Walau sudah tua, aku bisa mengenali bahwa dia adalah Raden Anjar, seperti yang terlihat di penglihatanku tadi. Cahyo menyadari kebingunganku dan berinisiatif membuka pembicaraan. Ngapunten Raden Anjar, memangnya siapa lagi yang akan datang kemari? Tanya Cahyo. Oh, mereka pemuda dari Trasambara. Saya mau menyerahkan pusaka terakhir yang saya miliki kepada mereka, jelasnya. Aku semakin bingung mendengar pernyataan itu dari Raden Anjar. Siapa lagi Trasambara yang tersisa selain aku dan Pak Le? Apa mungkin ada nama keluarga yang sama dengan terah kami? Jadi apa yang bisa saya bantu untuk kalian? Buka Raden Anjar. Ini Raden, berdasarkan informasi Nyai Kanjeng, hanya Raden Anjar yang bisa memberitahu keberadaan Nyi Sendang Rangu, yang bisa melindungi terah Darmo Wiloyo, termasuk Raden Anjar juga, ucapku. Raden Anjar menghela nafas. Dari matanya terlihat sedikit penyesalan. Kalau saya sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan saya. Bila harus menanggung semua dosa yang saya lakukan. Harapan saya, Ajeng, anak saya yang satu tersisa satu-satunya ini bisa selamat, ucapnya. Rupanya yang terjadi dengan Raden Anjar mirip seperti yang dialami oleh Nyai Kanjeng. Ia meninggalkan semua ilmunya demi anaknya yang satu-satunya itu. Makanya, pusaka terakhir saya akan saya serahkan kepada mereka yang berasal dari Trasambara, dengan tujuan mereka mau melindungi Ajeng sebagai gantinya. Lanjutnya, tidak usah Raden. Kalau kami berhasil menemui Nyi Sendang Rangu, harusnya ia bisa melindungi seluruh terah Darmo Wiloyo, kan? Balasku yang sedikit ragu bila Raden Anjar menyerahkan pusaka terakhirnya pada Trasambara yang ia maksud.
Raden Anjar menggeleng sambil menghela nafasnya. Terlihat sangat banyak kekhawatiran di wajahnya. Nyi Sendang Rangu hanya akan melindungi kami bila kami masih putih. Namun dengan dosa sebanyak ini, sudah pasti ia bahkan tidak sudi menemui kami. Jelasnya, penjelasan yang masuk akal. Pantas saja Raden Anjar tidak mencari sendiri keberadaan Nyi Sendang Rangu, walaupun mengetahui keberadaannya. Perlahan suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah rumah ini. Ajeng dengan sigap bersiap membukakan pintu. Sepertinya mereka adalah orang dari Trasambara yang mereka tunggu. Kula nuwun. Raden Anjar berusaha berdiri menyambut mereka. Ada 2 orang pemuda seumuran dengan kami yang mengenakan kemeja Jawa dengan keris yang terikat di kain di pinggangnya. Nah, ini mereka, Ringga dan Ganri Sambara, ucap Raden Anjar memperkenalkan mereka kepada kami. Kamu kenal, Nan? Tanya Cahyo padaku. Aku menggeleng dan membalas mereka dengan senyuman seadanya. Sebentar, saya ambil benda itu, ucap Raden Anjar dengan semangat. Ia berjalan dengan hati-hati ke dalam kamarnya. Masnya mencari pusaka juga ya? Tanya seseorang yang bernama Ringga dengan wajahnya yang ramah. Namun Cahyo membalas dengan raut muka yang terlihat kesal. Alah, pusaka apa mas? Yang dikasih ke masnya itu pusaka terakhir Raden Anjar, ucapnya dengan ketus. Aku menyenggol bahu Cahyo, menyuruhnya untuk sedikit lebih sopan, setidaknya sampai kami tahu siapa mereka. Ngapunten yo mas, kami butuh pusaka itu untuk melindungi mereka yang lemah, ucap seseorang yang bernama Gandri. Namun di telingaku ucapan itu terdengar seperti ucapan yang jumawa dari seorang pemuda. Raden Anjar kembali dengan membawa sebuah kotak berukiran naga yang terlihat sangat terawat. Ia kembali ke posisinya dan membuka kotak itu. Sebuah keris. Warangka atau tutup keris itu dilapisi dengan sepuan emas yang membuatnya terlihat mewah. Kedua pemuda yang mengaku berasal dari Trasambara itu menatapnya dengan senang. Keris ini dibuat untuk salah satu pangeran di kerajaan zaman dulu. Kekuatan di dalamnya sangat melimpah bila kalian dapat menggunakannya dengan benar, ucap Raden Anjar. Saya titipkan pusaka ini untuk kalian. Tunggu Raden Anjar, tidak bisa semudah itu, ucap Cahyo tiba-tiba yang segera kurespon dengan sikutan di bahunya. Maksud Mas Cahyo apa? Tanya Raden Anjar. Saya mau menguji kemampuan mereka berdua. Apa mereka pantas mendapatkan pusaka hebat ini? Ucap Cahyo. Jangan kurang ajar. Mereka ini Trasambara. Walau nama mereka tidak terkenal, tapi mereka sudah banyak mengalahkan berbagai siluman, ucap Raden Anjar yang mulai kesal. Masalah itu saya sudah tahu. Terlihat jelas dari apa yang mereka lakukan dengan makhluk-makhluk di luar sana, balas Cahyo lagi. Maksudmu apa? Tanya Raden Anjar kembali. Aku juga baru menyadari suasana di luar sudah berubah drastis semenjak kedatangan mereka. Oh itu, tenang saja Raden. Siluman dan makhluk di luar sana sudah saya habisi semua agar tidak mengganggu Raden dan Ajeng lagi, ucap Ringga. Raden Anjar segera berdiri dan pergi keluar. Ia melihat sudah tidak ada lagi roh yang berada di sana, sementara beberapa siluman sudah sekarat seperti terkena berbagai macam serangan. Tenang Raden, tidak usah khawatir. Saya hanya menguji mereka, karena sebenarnya saya pernah bertemu langsung dengan Trasambara, ucap Cahyo. Raden menatap wajah Cahyo dengan sedikit keraguan, namun akhirnya ia mengangguk setuju. Anehnya, mata Raden Anjar terlihat berkaca-kaca setelah melihat kondisi di luar rumahnya. Jangan sombong kamu Pecan Deso, kami tidak pernah merasa pernah mengenalmu, balas seorang yang bernama Gandri. Seketika suasana di tempat ini menjadi tegang. Kami semua keluar menuruti permintaan Cahyo. Pendekar Sambara pernah menolong penduduk desa Kandimaya dari serangan Butolireng, ucap Cahyo. Benar, itu adalah orang tua kami, balas Gandri. Mendengar pengakuan itu, aku ikut menghampiri Cahyo. Pernyataannya jelas merupakan kebohongan. Kalau kamu memang berniat menghalangi kami mendapatkan pusaka itu, berarti kamu musuh kami, ucap Ragi yang mencoba mendekat seolah bersiap menyerang Cahyo. Sayangnya itu hanya tipuan. Seketika sosok bayangan sudah ada di belakang Cahyo dan bersiap menyergapnya.
Untungnya Cahyo dengan sigap menahan serangan itu dengan lengannya yang sudah diperkuat dengan roh Wanasura. Roh apa itu? Monyet? Ledek mereka setelah melihat roh Wanasura yang merasuki Cahyo. Namun Cahyo tidak bergeming. Terus, ingon temenmu yang satu ini apa? Lutung? Ledek mereka lagi dengan penuh tawa. Cahyo berjalan menghampiri Ranggi dengan wajah tenang. Sosok bayangan hitam berdiri di hadapan Ranggi, bersiap menahan Cahyo. Dengan lengan Cahyo yang diselimuti kekuatan Wanasura, ia memukul sekuat tenaga ke arah roh bayangan hitam itu. Seketika makhluk itu terpental bersama dengan Ranggi yang berada di belakangnya. "Mosok kalah karo ketek," ucap Cahyo membalas ledekan mereka. Wanasura, roh ras kera dari hutan Wonomarto, bukan ingon yang diambil dengan bayaran sukma manusia seperti milik kalian. Gandri terlihat marah dengan ledekan Cahyo. Namun ia lebih memilih untuk membantu Ranggi terlebih dahulu. "Raden Anjar, jangan serahkan pusaka itu kepada mereka. Mereka bukan dari Trasambara," teriak Cahyo kepada Raden Anjar. "Bohong, bocah itu menginginkan pusaka itu sampai berani melukai kami," balas mereka. Raden Anjar terlihat bingung. "Trasambara diwarisi 2 pusaka keris, keris Rogo Sukmo dan keris Sukmo Geni," ucap Cahyo. Kedua pria itu tersenyum dan mengeluarkan keris dari ikatan kainnya masing-masing. "Maksudmu ini?" ucap Ranggi yang mengeluarkan keris berukiran kuno dari pinggangnya dan Gandri yang mengeluarkan keris perak dari tas kainnya. "Mungkin kamu harus merasakan kekuatan kedua keris ini agar menyadari siapa kami," jelas Gandri yang segera menghujamkan keris itu ke arah Cahyo. Dari setiap gerakan keris itu muncul percikan api yang sesekali hampir membakar kulit Cahyo. "Keris Sukma Geni menghasilkan api dari sukma pemiliknya untuk melawan musuh seperti kamu," ucap Gandri sambil terus menyerang Cahyo. Ia hanya menggeleng merespon cerita karangan dari Gandri. Ranggi menyusul Gandri dan menyerang menggunakan keris pusaka yang dia akui sebagai keris Rogo Sukmo. Serangan mereka berdua mulai membuat Cahyo merasa kerepotan hingga beberapa luka goresan muncul di tubuh Cahyo. Aku bersiap membantunya, namun ia memberi isyarat kepadaku untuk tidak ikut campur. "Wanasura!" teriak Cahyo. Seketika lengan dan kaki Cahyo diselimuti kekuatan yang membuat ia mampu bergerak dengan lebih cepat. Dengan ajian penguat raga, Cahyo sekali lagi membuat mereka terpental. Ranggi yang merasa terdesak meletakkan keris itu di dadanya dan mulai membaca sebuah mantra. Keris Rogo Sukmo mampu menyatukan pemiliknya dengan sukma ingonya. "Jangan salahkan aku bila kau sampai mati," ancam Ranggi. Seketika sebuah mantra yang familiar mulai terdengar. "Jagat lembut randuwe wujud, bla 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 bla," dan seterusnya. Aku tertegun mendengar mantra itu. Apa mungkin mantra itu juga diwariskan dengan orang lain? Atau ternyata mereka juga memiliki hubungan darah denganku? Kulo nimbali, dan seterusnya mantra itu. Namun saat mendengar akhir dari mantra itu, aku yakin mereka bukan bagian dari terah keluargaku. Itu jelas berbeda dari mantra yang diturunkan oleh Bapak. Saat mantra itu selesai, seketika tubuh Ranggi berubah menjadi hitam. Tubuhnya membesar dengan mata yang memerah. Ia seperti mulai kehilangan kendali. "Hati-hati Cahyo!" teriakku. Cahyo sadar akan bahaya itu dan melompat menjauh. Ranggi yang menyatu dengan ingonya mengejarnya. Sementara Gandri terus melancarkan serangan. Serangan demi serangan saling beradu di area pemakaman. Kilatan api dan dentuman terdengar dari tempat mereka bertarung. Jelas mereka berdua cukup kuat untuk menandingi Cahyo. Tapi entah mengapa, aku merasakan seperti ada suatu bahaya yang mengintai, seperti saat sebelum masuk ke rumah Raden tadi. Aku memutuskan untuk menajamkan mata batinku dan mengecek kondisi di sekitar kami. Hawa membunuh itu semakin kurasakan, namun tidak ada satupun sosok yang dapat kulihat. Sampai akhirnya, samar-samar aku melihat asap hitam menuju pertarungan Cahyo. "Cahyo, kembali! Ada yang tidak beres!" teriakku. Cahyo merespon teriakanku dan menjauh dari kedua orang itu. Sombong di awal saja, ternyata penakut," ucap Gandri, sementara Ranggi masih dalam kendali ingonya itu. Tanpa kami duga, tiba-tiba dari asap hitam yang mendekat tadi muncul sebuah lengan dari makhluk bertubuh besar
yang menangkap tubuh Ranggi yang kerasukan. "Ranggi!" teriak Gandri yang segera berusaha menyerang lengan makhluk itu. Sayangnya, serangan itu tidak menimbulkan luka apapun. Tepat saat kabut itu hilang, terlihat wujud raksasa hitam yang membuka mulutnya. Ia mengangkat tubuh Ranggi dan memakannya dengan sadis hingga darah bermuncratan di sekitar pemakaman. "Ranggi!" Gandri terlihat panik. Ia mencoba lari ke arah kami, namun makhluk itu bersiap untuk mengejarnya. Tolong!" teriak Gandri. Aku dan Cahyo segera berlari ke arahnya dan bersiap menolongnya. Namun tiba-tiba muncul sosok menyerupai manusia dari kabut hitam tadi di tempat raksasa itu datang. Sosok itu menggenggam sebuah keris dan memasukkan ke lengan raksasa yang mencoba meraih Gandri. "Pergi!" teriak orang itu sembari menghadang raksasa itu seorang diri. Gandri berlari tertatih-tatih ke arah kami. Kami menangkapnya dan bersiap berlari membantu sosok yang datang itu, yang sepertinya juga seorang manusia. Ia membacakan sebuah mantra. Namun sebelum mantra itu selesai dibacakan, tiba-tiba raksasa itu kembali menghilang ke dalam kabut. Aku menghentikan langkahku. Namun tiba-tiba, sosok manusia yang muncul dari dalam kabut itu berbalik berlari ke arah kami. "Awas, pergi!" teriaknya. Seketika aku tersadar ada segumpalan kabut hitam di atas kami. Dari sana muncul lengan raksasa sama seperti saat tadi ia menyergap Ranggi. Dengan cepat aku dan Cahyo menarik Raden Anjar dan Gandri yang ada di dekat kami. Namun kami tidak sempat menggapai Ajeng yang masih berada di dekat rumah. "Ajeng, lari!" teriakku. Namun raksasa itu terlalu cepat. Lengannya sudah hampir mencapai Ajeng. Aku tidak menyadari apa yang terjadi saat itu. Tiba-tiba Ajeng sudah ada di dekat kami bersama seorang anak remaja yang menitipkan Ajeng pada kami. "Tolong jaga mereka dulu," ucapnya yang segera meninggalkan kami menuju kemunculan raksasa itu bersama pendekar tadi. "Pak D," aku mengalihkan perhatian makhluk itu. "Pak D, lanjutin mantranya," perintah anak itu. Aku hampir tidak percaya melihat apa yang ada di hadapanku. Biasanya kami yang terlibat dengan pertarungan seperti ini, tapi kali ini kami bisa menonton tanpa harus melakukan apa-apa. Pria yang dipanggil Pak D itu membacakan mantra yang memunculkan cahaya putih, sementara anak remaja itu berkali-kali menahan serangan raksasa itu. Aku menoleh ke arah Cahyo. Sekilas aku jadi teringat saat ia masih sering berlatih bersama Pak Lek dulu. "Pak D, Rasputo itu raganya saja yang kuat, sukmanya lemah. Serang sukmanya," teriakku mencoba memberi petunjuk. Pria itu menoleh seolah merespon ucapanku. Seketika cahaya putih menyelimuti kerisnya dan ia menghujamkan keris itu ke sebuah titik di punggung raksasa itu yang berhubungan langsung dengan sukmanya. Raksasa itu terlihat kesakitan dan berlari menjauh ke dalam kabut yang segera menghilang di kegelapan malam. Mereka mencoba mengejar, namun sepertinya mereka untuk memilih menahan diri. Setelah beberapa suasana mulai kembali tenang, kami pun berusaha mengatur nafas kami. "Bapak, itu tadi apa?" tanya Ajeng pada Raden Anjar. "Itu pasti salah satu Ingon Protowongso," jawab Raden Anjar. Aku menoleh ke arahnya bersiap menanyakan pernyataannya itu. Namun aku memilih menahannya dulu untuk menemui kedua orang yang menyelamatkan kami tadi. "Kalian tidak apa-apa?" tanya orang yang dipanggil Pak D itu kepada kami. Walaupun dipanggil Pak D, sepertinya umurnya tidak jauh berbeda dari aku dan Cahyo. Iya, kami tidak apa-apa. Terima kasih pendekar," ucap Raden Anjar. Cahyo terlihat celingak-celinguk mencari sesuatu. "Golek opo tonjul?" tanyaku. "Itu loh, orang tadi. Siapa namanya? Gandri, kok ndak ada? Kabur," ucap Cahyo. Benar juga. Rupanya orang itu sudah tidak ada di sekitar kami. "Raden, Gandri hilang, kerisnya!" teriakku. Kami semua berlari ke dalam rumah dan beruntung keris itu masih ada di tempatnya. "Pak D, itu!" ucap anak remaja itu sambil menunjukkan keris itu pada Pak D-nya. Orang yang dipanggil Pak D itu mengangguk paham. "Ayo masuk dulu, kita bicara di dalam," undang Raden Anjar. Kami kembali ke dalam rumah. Aku meneguk kopi hitam yang disuguhkan tadi, sekedar untuk menenangkan rasa tegangku. Cahaya dengan sigap menikmati singkong goreng yang sedari tadi belum sempat ia sentuh.
Pak D, tadi keren lu, bisa ngalahin raksasa sebesar itu, ucap Cahyo sambil mengunyah singkong goreng yang masih di mulutnya. Iya Pak D, itu tadi apa toh? Tanyaku penasaran. Ajeng mengantarkan beberapa minuman lagi, sementara Raden membereskan pusaka terakhirnya itu dengan wajah kecewa. Seseorang yang dipanggil dengan sebutan Pak D itu menceritakan bahwa sebenarnya ia sudah datang ke tempat ini sejak kemarin. Namun mereka merasakan keberadaan makhluk yang mencoba menyerang tempat ini. Itu adalah Buto, ingon kiriman keluarga Brotowongso itu. Mereka berdua memutuskan untuk menghentikan raksasa itu sebelum mendatangi Raden Anjar. Sayangnya mereka terjebak di kabut hitam yang dibawa raksasa itu dan bertarung di sana hingga Buto itu menampakkan diri lagi untuk memakan kekuatan dari ingon yang merasuki Ranggi. Nah, berarti kalian sudah memiliki tujuan saat ke tempat ini kemarin? Tanyaku. Mereka mengangguk. Tujuan kami adalah itu. Seseorang yang dipanggil Pak D itu menunjuk pada sebuah keris yang sebelumnya ingin diserahkan kepada Trasambara palsu itu. Jadi kalian juga mengincar pusaka ini? Tanya Raden Anjar. Bukan begitu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri kami dulu. Ini Dirga murid saya. Tepatnya Dirga Dharma Wijaya, ucapnya. Seketika, raut wajah Raden Anjar berubah saat mendengar nama itu. Dharma Wijaya? Akhirnya saya mengerti mengapa kalian mengincar keris ini, ucap Raden Anjar. Tunggu, maksud Raden apa? Tanyaku. Seperti yang saya ceritakan tadi, keris ini adalah keris yang dibuat untuk seseorang pangeran kerajaan untuk melindungi diri di masa pelariannya. Keris ini dibuat oleh Prabu Arya dari kerajaan Dharma Wijaya untuk putranya. Jelasnya, tunggu. Nama itu sepertinya terdengar tidak asing bagiku. Yang Raden Anjar bilang itu benar. Balas orang yang dipanggil Pak D itu. Berarti kalian merupakan keturunan bangsawan dari Prabu Arya Dharma Wijaya itu? Tanya Cahyo. Bukan. Dirgalah yang berasal dari keturunan Dharma Wijaya. Tapi keluarga kami juga sudah saling berhubungan sejak zaman kerajaan dulu hingga sekarang. Jelasnya. Oh ya, malah saya lupa mengenalkan. Nama saya Jagat Putra Sambara. Jagat Putra Sambara? Aku dan Cahyo kembali saling menatap. Wajah bingung semakin terpampang di wajah Cahyo. Sambara lagi. Nggak usah bohong mas, saya kira kamu orang baik, oceh Cahyo. Maksud masnya apa? Memang itu nama saya. Mungkin memang bukan nama keluarga terkenal, tapi saya tidak bohong, ucap seseorang yang mengaku bernama Jagat Putra Sambara. Sekilas aku mengingat jurus yang ia gunakan saat menikam raksasa tadi. Sebentar Cahyo, mungkin ia tidak bohong, ucapku. Lah kamu kenal apa enggak Nan? Jawab Cahyo. Aku menggeleng. Tapi jurusnya tadi mirip dengan jurus yang digunakan Daryana, jelasku. Seketika seseorang yang bernama Jagat itu menoleh ke arahku. Kamu mengenal eyang saya? Eyang Daryana, ucapnya. Wes Nan, gak usah ditutup-tutupi lagi. Ini teman saya namanya Dananjaya Sambara. Jadi Mas Jagat tidak usah pura-pura juga, ucap Cahyo. Seketika wajah mereka terlihat kaget, terutama Raden Anjar. Ia tidak menyangka dengan ucapan Cahyo. Pantas kalian mati-matian menyangkal kedua orang tadi, ucap Raden Anjar yang akhirnya mengerti sikap kami tadi. Aku gak ingat kalau Mas Bimo punya anak. Tapi kalau kamu kenal dengan Eyang Daryana, kemungkinan kamu juga tidak berbohong, ucap Mas Jagat. Lah, masnya kenal Pak Lek toh? Pak Lek Bimo, ucap Cahyo. Ya kenal, walaupun jauh, saya dan Mas Bimo masih sepupu, jelasnya. Saya anaknya Bisma Mas Jagat, jawabku memotong pembicaraan mereka. Oh alah, putrane Bisma karo Kirana ya. Pantes kalian tidak kenal saya. Bapakmu itu kelewat pinter. Dia milih ngarit di sawah ketimbang tinggal di kota, jelas Mas Jagat. Aku sedikit tertawa. Almarhum bapak memang orang paling santai dan tidak mau dipusingkan dengan hiruk pikuk kota. Pak D, beneran dia saudara Pak D? Tanya Dirga. Sebelum Mas Jagat sempat menjawab, aku berdiri dan berpindah duduk di dekat Dirga. Maaf ya Raden Anjar,
Jadi reunian keluarga begini, ucapku. Tidak apa-apa mas, saya ingin mendengar kelanjutan cerita kalian, balasnya. Aku duduk di hadapan Dirga, meletakkan tanganku di dada dan menarik sebuah keris dari sukmaku. Wajah Raden Anjar, Dirga dan Jagat terlihat kaget. Dirga, peganglah. Apa kamu mengenal keris ini? Tanyaku pada Dirga. Ia terkesima melihat keris itu. Namun lebih dari itu, ia seperti mendapat sebuah penglihatan yang membuatnya teringat akan sesuatu. Keris Rogo Sukmo, ucapnya sambil tersenyum. Jadi keris ini benar-benar ada? Aku mengangguk. Mas Jagat ikut memperhatikan keris itu, sementara Dirga mulai bercerita. Aku mendapat cerita turun-temurun dari keluargaku. Salah satunya tentang seorang patih yang menolong leluhurku, Prabu Arya, dan melindunginya hingga akhir hayatnya. Leluhurku pernah memberikan pusaka kebanggaannya saat kelahiran anak dari patih itu. Pusaka itu adalah benda ini, keris Rogo Sukmo, cerita Dirga. Aku dan Cahyo tersenyum mendengar cerita itu. Masih diteruskan hingga sampai ke generasi kami. Kamu tahu siapa nama patih itu? Tanya Cahyo yang mulai terlihat sok tahu. Dirga menggeleng. Patih kakek Demit Edan, Widarpa Dayu Sambara, ucap Cahyo. Aku segera memukul kepala Cahyo yang mencoba bercanda dengan Dirga. Kami memanggilnya Eyang Widarpa, bahkan sampai jadi setelah mati dan menjadi demit pun, ia masih mencari makam Prabu Arya Darmawijaya, raja yang paling ia banggakan. Jelasku. Maksudnya kalian pernah bertemu dengan Eyang Widarpa? Tanya Mas Jaga penasaran. Oh, bukan ketemu lagi. Udah habis ini badan dipukulin sama dia cuma gara-gara nyebut Demit Edan, ucap Cahyo. Aku tersenyum setiap teringat kejadian Eyang Widarpa yang tak pernah absen memukul Cahyo, yang sering mengatai Eyang Widarpa Demit Edan. Sementara itu aku menceritakan mengenai mantra yang mampu membuatku memanggil roh leluhur yang masih berada di alam ini, termasuk Eyang Widarpa dan pendekar Daryana. Mas Jaga juga mengetahui mengenai mantra itu, namun ia tidak bisa menggunakannya tanpa perantara keris Rogo Sukmo yang hanya diwariskan kepadaku. Raden Anjar ikut memperhatikan ceritaku dan seolah ingin ikut berbicara. Darmawiloyo, itu adalah nama terah keluarga kami. Dulu, leluhur kami mengambil nama itu agar mirip dengan nama Prabu Arya Darmawijaya, berharap terah ini bisa sebaik dirinya. Sayangnya, kami gelap mata dengan kekuatan yang kami miliki. Jelas Raden Anjar. Tidak ada satupun dari kami yang merespon ucapannya, karena tidak tahu harus menjawab apa. Hingga akhirnya Raden Anjar mengeluarkan kembali kerisnya dan menggesernya ke depan Dirga. Saya kembalikan pusaka ini. Mungkin semua ini memang sudah digariskan, ucapnya pasrah. Dirga dan Mas Jagat berterima kasih menerima keikhlasan Raden Anjar. Namun masih ada sesuatu yang mengganjal untukku. Maaf Mas Jagat, dari sebelumnya Raden Anjar memang sudah berniat menyerahkan pusaka ini untuk kedua orang yang mengaku sebagai terah Sambara tadi, ucapku. Raden berharap mereka berdua akan melindungi Ajeng sebagai ganti menerima pusaka terakhir pemberian Raden Anjar ini. Dirga dan Mas Jagat saling berpandang. Sepertinya mereka menyepakati sesuatu. Tenang saja Raden Anjar, sebagai gantinya kami yang akan menerima amanah itu. Kami akan melindungi Ajeng dan Raden Anjar, ucap Mas Jagat. Seketika wajah Raden Anjar berubah senang. Memangnya melindungi kalian dari apa Raden? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Sambil nungguin teman-teman bisa mampir ke channel Cadangan Admin ya. Di layar akhir sudah ada teman-teman. Tinggal disentuh saja, nanti akan otomatis masuk ke channel Cadangan Admin. Dan saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.